Tutur Tinular. Tiba di suatu tempat, mengingat malam semakin dingin dan gelap, Arya Kamandanu menghentikan lari kudanya. Malam semakin gelap dan dingin. Kasihan bayiku kalau harus kubawa berkuda terus-menerus. Aku harus mencari tempat istirahat. Di sana nampak ada sebuah gua. Kukira cukup untuk beristirahat barang semalam saja. Besok pagi-pagi benar, baru kulanjutkan perjalananku menuju kaki Gunung Arjuna. Ya, akan kubawa bayiku beristirahat di sana. Mudah-mudahan gua itu cukup nyaman buat anakku. Mari nak, kita istirahat di dalam gua itu. Jangan takut, ya. Ayah akan mengelonimu semalaman. Besok pagi, baru kita lanjutkan perjalanan kita. Kau mau kan istirahat di dalam gua? Iya. Ayahmu sekarang bukan lagi seorang panglima perang Majapahit. Sebab itu kita tidak lagi tinggal di istana. Lebih baik kita menjadi rakyat biasa saja. Arya Kamandanu lalu beranjak menambatkan kudanya pada salah satu pohon besar di dekat mulut goa. Bayi merah semakin erat di dekapnya. Kemudian dia mulai memasuki mulut goa. Keadaan sekeliling hening dan sepi. Mulut goa seakan tersenyum menyambut kedatangan Kamandanu dan bayinya. Kiranya gua bersih dan nyaman buat istirahat. Aku akan menumpuk rerumputan kering untuk alas tidur di lantai gua ini. Tenanglah nak, sabar dulu ya. Ayah akan membabati rerumputan kering ini untuk alas tidur kita. Kau tentu suka tidur di atas rerumputan kering. Dulu ayahmu juga begitu. Tidak pernah tidur di tempat yang nyaman. Selalu di tempat-tempat seperti ini. Tidak apa. Ini adalah karunia Sang Hyang Widi. Kita patut mensyukurinya. Dengan bayi masih di dalam dekapannya, Arya Kamandanu mulai membabati rumputan kering di sekitarnya. Lalu ditumpuknya berbentuk sebuah ranjang. Tak lama setelah itu ranjang alam itu pun selesai sudah. Di atas rumputan kering dan semak belukar itu, Arya Kamandanu menebarkan sehelai kain lebar dan panjang. Jadilah ranjang untuk beristirahat malam. Nah, sudah selesai. Kau bisa tidur nyenyak di atas ranjang buatan ayahmu. Nah, tidurlah nak. Mimpikanlah ibumu, ya. Nah, nyaman bukan tidur di sini? Bayinya seakan tahu dan merasakan tempat tidur bikinan ayahnya. Dia menggeliat-geliat senang dan nyaman. Kamandanu merasa terhibur melihat anaknya. Lalu dikecupnya keningnya, pipinya, kiri dan kanan. Kemudian dia merebahkan dirinya di samping bayinya itu. Didekapnya dengan hangat dan penuh kasih. Tak lama kemudian sang bayi pun pulas tertidur. Arya Kamandanu tersenyum bahagia mengeloni putranya. Muni? Kakak itu Muni? Muni? Saka Muni? Kaukah itu yang berdiri di mulut gua ini? Muni? Saka Muni? Arya Kamandanu tergugah. Di mulut gua nampak sebuah bayangan datang menghampiri. Arya Kamandanu tergagap. Tubuhnya serasa kaku tak bisa bergerak. Diikutinya bayangan itu dengan sorot matanya yang bingung. Bayangan melayang perlahan dan ringan. Muni, Saka Muni, kau. Bayangan itu seolah tak hirau akan kehadiran Arya Kamandanu. Dia terus menghampiri ringan sekali. Tiba di sisi pembaringan, bayangan itu nampak tersenyum pada bayi yang tengah tertidur pulas. Pelan-pelan bayangan itu menunduk dan berlutut di sisi bayi. Lalu dikecupnya bayi itu dengan penuh kasih seorang ibu. Dia ingin membopongnya,
Tapi itu tak mungkin. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempelai wajah sang bayi. Halia Kamandanu melihat jelas bayangan di dekatnya ini. Wuni, Sakawuni, ini anakmu, anak kita. Jangan kau ganggu dia. Jangan ganggu tidur nyenyaknya, Wuni. Kakak, tidak bolehkah aku membelainya? Tidak bolehkah aku menciumnya? Bukankah ini anak kita, kakak? Anakku, juga anakmu. Oh, Wuni. Wuni. Aku mencintainya, kakak. Mencintainya lebih dari segala apapun juga. Aku juga mencintaimu lebih dari segala apapun juga. Aku ingin selalu bersamamu, kakak. Bersamamu, juga bersama anak kita. Kau tidak keberatan, bukan? Oh, Wuni. Apakah kau tidak tenang di alam sana? Mengapa kau masih saja ingin... Oh, kakak. Mengapa kau keberatan aku mengikutimu? Mengikuti anak kita. Aku sungguh cinta padamu. Cinta pada anak kita. Oh, sampai hati benar kau berkata begitu, kakak. Oh. Tidak, bukan begitu, Wuni. Aku ingin kau tenang-tenang saja di sana. Biarlah bayi ini aku yang merawatnya, aku yang mengasuhnya. Kau tidak usah khawatir, Wuni. Aku percaya padamu, kakak. Percaya sepenuhnya. Oleh sebab itu, aku tidak rela kalau kau jatuh ke pelukan wanita lain. Sekalipun itu kakak Mesin, aku tetap tidak akan terima. Tidak, aku tidak akan menduakan cintamu. Aku tidak akan mengkhianati cinta kasih kita, Wuni. Oh, betapa bahagianya aku. Betapa senang dan tenteramnya hatiku. Aku juga bahagia, Wuni. Karena cinta kasih kita tidak terpatahkan oleh jarak, ruang dan waktu. Oh, kakak. Aku ingin memelukmu, menciummu. Oh, kakak. Wuni. Kakak. Wuni. Kakak. Tempat kita berlainan terpaut oleh jarak, ruang dan waktu. Tetapi cinta kita tidak terpengaruh oleh itu semua. Oh, aku bahagia sekali. Aku ingin selalu seperti ini. Tapi itu tidak mungkin, kakak. Oh, bolehkah aku jika sekali-sekali selalu datang menjengukmu, menjenguk anakku? Bolehkah? Mengapa tidak, Wuni? Oh, terima kasih, kakak. Terima kasih. Wuni? Sakawuni?